Dia mengarahkan orang-orang yang ada di perusahaan itu, mengarahkan segala potensi yang ada di perusahaan itu untuk dan membentuk suatu strategi di perusahaan itu, sehingga itu akan mengarahkan kemana perusahaan itu akan dibawa. Hai PJBers, apa kabar? Senang sekali bisa kembali bertemu dalam PJB Pods. Every talent is a leader. Setiap talenta itu adalah pemimpin atau boleh dibilang calon pemimpin. Hari ini sebelum saya berbincang dengan sosok istimewa yang akan memberikan gambaran secara utuh apa sih makna leadership bagi beliau, saya mohon izin untuk melepas masker dulu. Dan di sesi ini saya juga tentu memastikan bahwa saya dan narasumber sudah mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Jadi sosok yang satu ini istimewa sekali karena beliau ini adalah figur yang mengawali karirnya dengan proses pengabdian yang cukup panjang. Mulai dari menjadi ahli madya di PT PJB Sektor Gresik, kemudian dipercaya menjadi Project Manager PT PJB Services, dan selanjutnya mendapat amanah sebagai GM PT PJB Unit Pemeliharaan Wilayah Barat, bergeser ke Unit Pembangkitan Muara Tawar. Selanjutnya menjabat sebagai Direktur Operasi PT PJB Services, Direktur Operasi PT Rekadaya Elektrika, kemudian menjadi Direktur Bisnis 1 PT Rekadaya Elektrika, hingga kemudian dipercaya menjadi GM atau General Manager PT PJB Academy. Kali ini status beliau adalah Kepala Divisi Pengembangan Talenta di PT Pembangkitan Jawa Bali Kantor Pusat. Saya sapa dulu Pak Agus Bagio Hartadi, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, alhamdulillah, kabar baik Mbak Putri. Alhamdulillah, saya selalu bahagia bertemu dengan Bapak. Ini saya mohon izin lepas masker Pak. Okay. Kami pastikan sudah mematuhi protokol kesehatan, sudah swab antigen juga. Boleh kita pakai Pak biar bisa saling dengar cerita satu sama lain? Jadi hari ini kita akan berbincang seputar leadership atau kepemimpinan, dan rasanya sosok yang sangat tepat untuk berbincang seputar ini adalah Kepala Divisi Pengembangan Talenta, Pak Agus Bagio Hartadi. Jadi saya sengaja ingin dengar cerita dari Bapak, sudut pandang Bapak tentang apa sesungguhnya leadership dan bagaimana untuk menumbuhkan jiwa leadership pada diri setiap talenta di PT Pembangkitan Jawa Bali. Baik, terima kasih Mbak Putri. Saya akan mengawali dulu dari makna apa itu leadership atau kepemimpinan. Jadi makna sederhana dari leadership atau kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, melakukan influence, memotivasi, menggerakkan, mengerahkan orang lain. Untuk apa? Untuk mau berkontribusi. Kemudian lebih lanjut daripada itu, kontribusinya untuk apa? Tentu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kalau disederhanakan, pengertian leadership minimal harus ada 3 aspek. Apa itu? Yang pertama adalah kemampuan mempengaruhi. Influencing people. Ya. Kemudian yang kedua adalah mau berkontribusi. Dan yang ketiga adalah mencapai tujuan. Oke, jadi punya kemampuan mempengaruhi orang lain, Ya. punya kesediaan untuk memberikan kontribusi, Ya. dan goalnya harus ada, tujuannya harus ada untuk Betul. bisa dicapai. Betul. Itu arti jiwa kepemimpinan bagi Pak Agus. Betul. Dan peran kepemimpinan dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan itu menempati posisi yang penting. Saya sepakat. Penting sekali, baik itu leadership di level operasional maupun leadership di level bisnis, bahkan leadership yang di level strategik. Itu semuanya sama-sama memiliki posisi yang sangat penting. Di mana letak pentingnya peran daripada leader dalam posisinya di suatu organisasi atau suatu perusahaan? Pertama, peran seorang leader adalah dia sebagai pembentuk kekompakan, pembentuk chemistry, pembentuk solid, pembentuk sinergi. Sebab mengingat bahwa di dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan itu terdiri dari banyak orang. Ya. Dan masing-masing orang sebenarnya mempunyai performan masing-masing. Betul. Maka kalau bisa dijumlahkan performan orang satu dengan performan orang yang lainnya
itu akan membentuk performa tim. Dan performa tim satu dengan performa tim yang lainnya itu dijumlahkan akan membentuk performa organisasi atau performa perusahaan. Ini gambaran ideal sekali Pak Agus, tapi kita tahu banyak kepala, banyak ide akan memunculkan potensi terjadinya gesekan. Disitulah peran leader tentunya. Betul. Jadi itu peran leader. Di samping membentuk kekompakan tadi, peran leader adalah harus menyelesaikan suatu persoalan yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Sebagaimana disebutkan Mbak Putri tadi, persoalan-persoalan itu harus diselesaikan oleh leader. Leader harus mencairkan persoalan-persoalan itu, mulai dari persoalan interpersonal antara manusia satu dengan lain, termasuk persoalan yang tidak interpersonal tapi lebih ke aspek bisnis. Oh, wow. Misalnya ada persoalan bisnis, wah ini kedatangan pesaing. Ya. Wah ini produk kita sedang tidak sesuai dengan target. Maka ini peran leader juga harus mengatasi persoalan itu. Sehingga itu adalah posisi penting kedua dari keberadaan leader dalam suatu perusahaan. Yaitu harus menyelesaikan suatu solusi. Jadi kalau mengutip kata dari Bu Tejo, maka leader harus solutif. Jadi uangku Mbak Ya yang solutif loh ya. Ya harus solutif, betul. Jadi leader itu Mbak Ya yang solutif gitu loh ya. Betul sekali. Bahkan kalau Mbak Putri sering mendengar kata-kata nggak ada lu nggak rame, di dalam suatu organisasi nggak ada leader nggak solutif. Sepakat. Berarti itu adalah peran penting keberadaan seorang leader di dalam suatu organisasi. Pertama sebagai pembentuk kekompakan, yang kedua adalah sebagai pemecah suatu persoalan atau permasalahan. Kemudian sebetulnya masih ada satu lagi peran lebih penting dari seorang leader adalah sebagai pengarah. Kalau dalam suatu kapal laut itu adalah lebih cocok disebut sebagai nahkoda. Nahkoda kapal. Dia mengarahkan orang-orang yang ada di perusahaan itu, mengarahkan segala potensi yang ada di perusahaan itu untuk dan membentuk suatu strategi di perusahaan itu, sehingga itu akan mengarahkan kemana perusahaan itu akan dibawa. Benar bahwa opsi solusi itu bisa datang dari siapapun yang ada di dalam organisasi. Namun ingat, leader punya peran penting sebagai decision maker atau pembuat keputusan. Nah, bagaimana keterkaitan antara seorang leader untuk bisa mencapai visi misi organisasi, Pak Agus Bagio? Betul. Jadi kalau tadi kami ibaratkan bahwa seorang leader adalah lebih gampang kita maknai sebagai nahkoda suatu kapal laut gitu ya. Maka kaitannya dengan pencapaian visi misi, seorang nahkoda adalah harus mempengaruhi, menggerakkan serta mengarahkan semua awak kapal yang ada di dalam kapal laut itu untuk mau bergerak ke arah yang sama. Untuk mau bergerak ke arah yang sama. Nah di sini sama saya artikan dengan one. Ya. Goal. Nah, saya ingin mengatakan bahwa seorang leader itu harus, wah ini kayaknya itu perlu diulangi nih ya. Gak apa-apa, mulai dari bagian saya ingin katakan bahwa seorang. Nah, ingin saya katakan bahwa seorang leader harus bisa menciptakan 3 one, yaitu one ship. One ship, oke, satu kapal. Ya, one team. One team, satu grup. Iya, dan kemudian one goal. One goal, satu tujuan. Satu tujuan. Wow. Pertama, yang terpenting adalah one team. Bahwa di dalam kapal itu tidak boleh ada 2 tim yang berbeda. Jadi timnya harus pada dasarnya satu. Satu keutuhan yang tim yang solid gitu. Timnya tidak terpecah menjadi 2 atau bahkan lebih. Gak ada ceritanya kudeta ya Pak ya? Betul, gak ada ceritanya kudeta. Gak boleh.
Sehingga dengan one team ini kekompakannya, kesolidannya muncul sehingga dihindari apa yang sering istilahnya kita dengar melobangi kapal sendiri. Ya, betul. Itu tidak terjadi kalau leader bisa menciptakan yang namanya one team. Kemudian setelah one team adalah one ship. Jadi leader harus bisa menyadarkan, bisa menggerakkan kepada semua awak yang ada di situ, dalam hal ini anggota perusahaan ya, itu mempunyai pengertian bahwa hanya ada satu-satunya kapal ya ini. Ini yang harus kita selamatkan. Jadi seorang leader bisa meramu semua itu, bagaimana tindakannya kalau kapal bocor, maka ada yang menangani, bagaimana tindakannya kalau ada badai. Siapa yang mengatur mesinnya, siapa yang mengatur layarnya, semuanya ada bagian, semua itu digerakkan oleh leader. Jadi itu adalah tentang one ship. Jadi ada satu kapal yang harus kita selamatkan, bukan kapal orang lain, tapi kapal kita sendiri. Agar semua orang yang ada di dalamnya tidak sampai tenggelam. Tidak sampai tenggelam. Dan kapal ini nanti akan, kalau selamat, kapal ini diselamatkan dari badai, dari kebocoran, dari gangguan-gangguan yang lain, maka kapal ini akan mampu diantar kepada one goal. Satu tujuan. Satu tujuan. Semuanya yang ada di dalam kapal laut itu mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu menuju ke pulau tujuan. Pulau tujuan itu kalau di dalam perusahaan itulah visi misi organisasi. Jadi sederhananya kaitannya leadership dengan pencapaian visi misi organisasi adalah manakala leader bisa menciptakan one ship, one team, one goal, itu berarti leader bisa mengantarkan organisasi ini untuk bisa mencapai visi misi daripada organisasi itu. Menarik sekali karena tadi ada bagian di mana Bapak cerita seorang leader itu harus mampu menempatkan atau mendelegasikan peran yang tepat untuk orang yang tepat. Betul. Supaya kapal ini bisa terus berlayar. Nah, bicara soal peran yang tepat dalam organisasi atau perusahaan, ada istilah manajer. Ya. Kita tahu leader, kita tahu manajer. Ya. Apakah manajer sudah pasti leader? Namun apakah leader itu sudah pasti manajer? Nah, ini saya tertarik untuk tanya ke Bapak, beda dan persamaan di antara keduanya. Iya, ini menarik untuk kita kupas sedikit lebih dalam karena seringkali kita menganggap sama manajer ya leader, leader ya manajer gitu. Memang itu mengandung pengertian serupa tapi tidak sama. Bahwa leader dan manajer itu adalah berbeda. Tetapi dalam satu sosok orang itu yang bersangkutan bisa menyandang saya juga manajer, saya juga leader. Ya. Bisa seperti itu. Betul. Tetapi pada dasarnya manajer dan leader itu tidak sama. Itu berbeda. Saya contohkan satu perbedaan. Kalau manajer itu adalah lebih karena kelahirannya, lebih karena kertas. Semacam ada SK. Jabatan struktural fungsional begitu? Jabatan struktural fungsional, nah itu yang diformalkan. Jadi seperti itu. Jadi kelahiran dari seorang manajer adalah sering diawali dengan sesuatu SK, yang diformalkan. Penerbitan SK. Legalitasnya ada? Legalitasnya ada. Tetapi kalau leader itu bisa tanpa kertas, tapi keberadaannya diakui. Diakui oleh kawannya, diakui oleh rekan lain, seperti itu. Jadi kehadirannya diakui. Kita sering mengenal formal leader dan informal leader gitu. Ya, betul. Kalau sebagai contoh tadi bahwa pada diri seseorang dia sebagai manajer yang diformalkan. Artinya tetapi dia juga mempunyai leader. Kemampuan leadership gitu. Kalau dua-duanya ada pada dirinya, itu dia lebih layak disebut sebagai formal leader. Kemudian ada orang yang tidak diformalkan, tapi kepiawaiannya diakui. Dia adalah sebagai leader yang diakui.
itu maka informal leader. Beberapa contoh tentang informal leader kalau di masyarakat itu ada tokoh masyarakat. Ya, betul. Itu adalah contoh daripada informal Sosok leader. yang diangkat sebagai informal leader. Betul. Yes. Tokoh LSM itu juga sebagai informal leader. Kemudian pemuka agama. Ya. Itu juga contoh dari informal leader. Itu beda pertama antara Leader dan manager. Iya. Mungkin saya tambahkan satu lagi. Perbedaan lain apa tuh Pak? Itu kalau manager sesuai dengan katanya manager, maka tugasnya adalah memanage atau mengelola. Apa yang dikelola dalam hal ini? Yang dikelola adalah input, proses, output. Itu dikelola oleh manajer. Input yang dimaksud di sini adalah existing resource. Resource yang ada itu harus dikelola oleh manajer. Bagaimana ini bisa dimaksimalkan utilitasnya. Supaya tidak ada yang nganggur, terutilitas dengan baik, maka dari sisi existing resource ini harus dikelola oleh seorang manajer. Itu bisa dari dalam dan bahkan dari luar, Pak? Betul. Resource. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah setelah input adalah proses. Ya. Maka di sini seorang manajer mengelola proses ini adalah dengan melakukan pengaturan dengan proses yang logis, proses yang sistematis, proses yang efisien, harus dan proses yang efektif gitu. Kemudian setelah dilakukan pengelolaan proses ini, outputnya adalah mencapai suatu tujuan, apakah itu performa atau target-target tertentu yang ditetapkan pada seorang manajer. Itu adalah gambaran dari seorang manajer. Jadi dia lebih fokus pada mengelola. Berbeda dengan leader lebih fokus kepada jalan keluar. Atau solusi. Ya, serta mengerahkan people. Itu fokusnya leader itu, bagaimana menggerakkan people, mengerahkan people gitu. Kemudian solusi. Karena tidak punya tanggung jawab penuh atas input yang tersedia ya Pak ya, posisi informal leader. Iya, kalau informal seperti itu, tapi kalau formal sekaligus karena dia perannya juga manajer, maka seperti itu. Betul. Nah, di sini ketika leader lebih fokus kepada jalan keluar, lebih fokus kepada menggerakkan orang. Seperti itu. Maka sifat leader adalah menjadi leader harus menjadi berani. Itulah berani melihat kesempatan sebagai peluang, bahkan ancaman sebagai peluang untuk bergerak. Betul. Seperti itu. Jadi leader dalam hal ini menjadi dituntut untuk lebih berani. Itulah perbedaannya dalam hal manajer dan dengan leader. Bahwa leader dituntut lebih risk taker. Harus berani ambil resiko. Artinya kalau ada leader yang tidak punya keberanian mengambil resiko, tidak tepat disebut sebagai leader. Harusnya begitu. Ini catatan penting nih bagi setiap diri kita, khususnya insan PJB. Masih ada informasi lain Pak? Mungkin itu beberapa perbedaan pokok ya dari seorang leader dan seorang manajer. Ada satu hal menarik yang ingin saya tanyakan, tapi nanti kepada Pak Agus Bagio. Bagaimana dengan kepercayaan atau trust setelah ini? Makanya ada istilah leader eat last. Leader itu makan terakhir. Kenapa makan terakhir? Karena mengutamakan orang lain. Bicara soal trust atau kepercayaan, banyak di antara kita yang merasa saya belum dapat peran sebagai bos nih, saya belum dapat peran sebagai manajer. Jadi saya nggak punya tanggung jawab sebagai leader dong. Menanggapi ini Pak? Nunggu posisi dulu baru merasa dirinya layak disebut leader. Tepat atau tidak?
Sebetulnya kurang tepat ya. Untuk menjadi leader tidak harus duduk dulu sebagai bos, tidak harus menjabat suatu posisi tertentu dulu. Tidak harus dapat tunjangan gaji dulu sebagai bos. Betul, betul. Jadi kenapa demikian? Kenapa tidak harus menjadi bos dulu untuk menjadi leader? Sebab seperti banyak dikatakan bahwa everybody is leader. Everybody is leader. Iya, setiap talenta itu pemimpin. Seperti itu. Jadi nggak perlu nunggu jadi bos dulu. Sehingga harus dimulai dari leadership di level atau di tataran dirinya sendiri. Starting from ourselves first, mulai Iya. dari diri sendiri. Jadi nggak perlu nunggu jadi bos, mulailah dari diri sendiri. Sebab itu penting juga bahwa memulai leadership dari level pribadi, level dirinya harus dikuasai oleh para pegawai, itu penting. Karena dengan demikian dia bisa meningkatkan kinerja dirinya sendiri. Dengan memanage dirinya, dia akan bisa meningkatkan dirinya. Dia bisa memacu dirinya untuk bisa lebih berkinerja dengan baik, untuk lebih Meningkatkan mempunyai performance juga. harus mempunyai pendorong untuk lebih mempunyai performan yang tinggi. Jadi pada dasarnya itu. Jadi mulailah dengan Memimpin diri kita sendiri dulu. memimpin kita sendiri, yang disebut sebagai personal leadership. Personal leadership. Kalau di antara pegawai tersebut, di antara kita masih ada orang di sebelah kanan, orang di sebelah kiri, yang sama-sama mungkin sama-sama tidak menjabat suatu posisi tertentu. Masih dalam level staff misalnya. Masih dalam level staff misalnya, setelah kita menguasai diri kita sendiri, selesai dengan diri kita sendiri, selesai melakukan personal leadership, kita harus melatih untuk melakukan interpersonal leadership. Oke, jadi level pertama itu personal leadership-nya beres. Iya. Untuk bisa ke level selanjutnya interpersonal leadership. Maka dari itu nggak harus nunggu Untuk jadi bos. jadi bos dulu. Untuk diangkat jadi manajer dulu atau senior leaders. Boleh, betul. Nah, setelah tahapan personal leadership dikuasai, kemudian menuju ke interpersonal leadership. Mempengaruhi orang lain itu nggak gampang loh Pak. iya, betul. Itu mempengaruhi orang lain itu nggak gampang. Sehingga itulah pada dasarnya kalau kita melihat dalam hal ini misalkan di PJB gitu ya, kita melihat untuk menjadi seorang leader, maka dimulai dari mana? Ini saya gambarkan aja seperti anak tangga gitu. Oke, kita mulai dari anak tangga pertama dulu berarti. Anak tangga pertama sudah kita singgung tadi ya, bahwa leadership yang paling awal yang harus kita kuasai, dan para calon leader harus belajar di situ untuk selesai dengan di tangga dirinya pertama. Dulu. Artinya segala urusan pribadi, personality, personal life itu harus beres dulu. Harus beres dulu. Bagaimana dia bisa memimpin orang lain kalau belum bisa memimpin dirinya? Sepakat. Seperti itu. Jadi personal leadership itu tangga pertama. Tangga kedua adalah interpersonal leadership, yaitu bisa memimpin orang lain. Kemudian tahap ketiga adalah yang disebut dengan business leadership. Oke. Dia harus bisa melakukan kepemimpinan dalam suatu unit bisnis kecil yang ada di dalam perusahaan itu. Di dalam perusahaan itu ada unit bisnis satu, unit bisnis yang lain, dan bergulir membentuk suatu roda yang bersinergi gitu. Nah, dia harus bisa mengelola business leadership di sini. Setelah itu dikuasai, ada lagi tantangan berikutnya, leadership berikutnya, yaitu cross business leadership. Jadi dia nggak hanya bisa mengelola business leadership yang dia ditempatkan di situ, Betul. tapi dia mampu mengkoordinasikan,
bisa mengkomunikasikan sekaligus membuat bersinergi, berintegrasi dengan unit bisnis yang lain. Itulah yang disebut sebagai kemampuan cross business leadership. Wow. Kemudian lebih daripada itu, kalau misalkan di tubuh PJB gitu, para leader yang ada di atas itu berarti banyak cross business yang diatur di situ. Betul. Itu disebut sebagai function leadership. Jadi keseluruhan fungsi organisasi dia yang mengendalikan. Nah, di saat sekarang di era perubahan sudah diatur nih oleh function leadership. Tapi karena perubahan itu harus diatur ke formasi yang baru. Ketika harus mengatur kepada formasi yang baru, menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada, yang disebut dengan transformasi organisasi atau transformasi perusahaan, maka di situ diperlukan kehadiran yang disebut sebagai transformational leadership. Leadership yang mampu membawa perubahan dari kondisi awalnya yang sudah stabil sempurna, dan sempurna, karena harus menyesuaikan dengan kondisi baru. Betul, perubahan harus zaman, adaptasi, teknologi, betul, kompetitor, pasar dan sebagainya. Maka ini dibutuhkan adanya transformational leadership. Wow. Saat sekarang nggak cukup sampai berhenti di transformational leadership. Saya kira itu sudah puncak, ternyata belum. Apalagi masih ada tangga lagi. Saat sekarang itu kan warnanya adalah warna kolaborasi. Oke. Jadi warna untuk bersaing, saling mematikan, saling menjatuhkan itu sudah mulai luntur. Ya? Zaman dulu banget itu. Iya, sekarang lebih harus bagaimana bekerja sama. Nah, disinilah dituntut apa yang namanya social leadership. Dia harus bisa melakukan leadership di dalam perusahaannya sekaligus dengan perusahaan lain untuk melakukan kolaborasi. Dia harus bisa mengorkestrasi itu. Makanya itu disebut sebagai social leadership. Dan masih ada tangga berikutnya lagi, dan ini puncaknya. Iya, itu harus ada leader yang bisa membawa, bisa menerka kemana sebaiknya perusahaan ini dibawa. Pikiran-pikirannya selalu masa depan. Ini ngomongin cenayang, oh enggak ya, tapi punya kemampuan untuk melihat perspektif di masa depan. Masa depan, betul. Jadi leader tersebut pikirannya masa depan, future, vision gitu. Vision. Nah, ini disebut sebagai vision leadership atau future leadership. Nah, itulah tangga-tangga leadership yang bagi para muda kalau ingin menekuni leadership, maka perlu menapaki tangga-tangga itu. Saya kira dengan menapaki tangga-tangga seperti itu, saya yakin para muda itu nanti akan menempati posisi-posisi sebagai leader penggerak daripada perusahaan ini. Ini ngomongin millennials nih, sekalian saya pengen singgung Pak, karena saya bayangin tadi dari ceritanya Pak Agus Bagio ya, bahwa tidak disebut taman bunga ketika bunga yang mekar itu hanya satu. Disebut taman ketika semua tanaman berbunga yang ada di situ berbunga. Betul. Nah, saya bayangkan milenial yang ada di tubuh PJB, jumlahnya nggak sedikit loh, 70%. Ini angka yang besar dan mereka punya potensi yang sangat luar biasa. Namun untuk bisa menumbuhkan keyakinan pada dirinya bahwa I am a leader, saya tepat sebagai seorang pemimpin, saya layak disebut pemimpin, itu bukan hal yang mudah Pak. Ada tahapan-tahapan yang harus ditempuh. Tahapan apa saja itu? Ya, ini eranya adalah era bagaimana para milenial itu sekarang kalau kita melihat di perusahaan-perusahaan di global gitu ya, itu sudah mulai dipimpin oleh para muda ya. Nah, oleh karena itu para muda yang belum menjadi top leader gitu, itu perlu segera belajar. Segera belajar. Nah, dari mana harus belajar? Itu pertama yang paling gampang adalah seorang calon leader atau para muda itu perlu tahu mengenai apa itu ciri-ciri atau karakter dari seorang leader. Sebab dengan mengetahui ciri-ciri
atau karakter dari seorang leader yang harus dimiliki, seorang muda, para muda bisa mencontoh, oh berarti saya harus bisa membentuk diri saya untuk berkarakter seperti itu. Ini rule number 1 loh, harus mempelajari dan memahami karakter leader yang Iya, bertanggung jawab dan hebat seperti apa. iya, seperti itu. Saya nyimak nih Pak, ada bocoran nggak Pak untuk mempelajari buat millennials PJB nih? Iya, jadi beberapa buku, beberapa narasumber itu bisa ditemukan di sana apa saja karakter atau ciri-ciri seorang leader. Di sini akan kami sampaikan yang pertama, apa itu karakter seorang leader. Kalau di agama itu disinggung bahwa karakter seorang leader itu ada 4. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Seperti itu. Itu adalah salah satu karakter seorang leader. 4 aspek ini. 4 aspek Perlu itu. diperjelas dulu bahwa sidik, amanah, tablik, fatonah ini apa Pak? Kalau sidik itu adalah jujur ya. Jujur. Kejujuran, itu kejujuran. nomor 1 kunci untuk menjadi seorang Ini leader. kunci, ini merupakan karakter yang so pasti, nggak boleh tidak. Sebab kalau ketahuan leader tidak lagi jujur, Yes. itu siapa yang mau di-influence? Kita akan bicara kredibilitas loh. Sekali Iya. leader melakukan kecurangan atau ketidakjujuran, maka kredibilitasnya akan hancur, Akan berantakan. hancur. Ini soal reputasi seorang leader. Betul. Maka yang namanya sidik atau jujur ini merupakan suatu karakter keharusan bagi seorang leader. Oleh karena itu para muda harus belajar, harus memastikan dirinya selalu mempunyai sifat jujur. Jujur ya, jujur. Yang kedua Pak, amanah. Yang kedua mungkin saya ingin mendahulukan yang fatonah dulu. Oke, boleh. Simpen yang terbaik nanti di bagian selanjutnya. Fatonah. Kenapa fatonah? Fatonah ini cerdas. Oh, jadi udah jujur, tetap harus cerdas dong. Cerdas. Aku ini orangnya jujur, tapi aku nggak mau belajar, nggak kanggo, nggak kepake. Betul. Jadi kenapa seorang leader harus berkarakter cerdas? Karena leader diharapkan mampu menyelesaikan persoalan. Jadi leader harus bisa menemukan suatu jalan keluar, suatu sudut pandang untuk menyelesaikan. Maka itu leader dituntut harus cerdas. Kalau leader tidak cerdas, bagaimana dia bisa menemukan suatu Peluang solusi atau solusi untuk itu. Jadi leader harus cerdas. Oleh karena itu para muda harus belajar mengasah intelektualnya. Betul. Banyak belajar, Dan banyak senang mengembangkan belajar. diri. Iya, betul. Jadilah pembelajar. Ya. Setelah fatonah. Setelah Yang fatonah ketiga, saya nggak mau salah adalah sebut. tablik. Tablik dulu. Iya. Tablik dulu. Tablik itu menyampaikan ya. Oke, menyampaikan. Leader harus menyampaikan, harus mendeliver. Bahkan Pak Jokowi pernah berkata tentang ini, menarik ini. Apa tuh Pak? Pak Jokowi bilang not only send, but deliver. Jadi jangan hanya Mengirim kirim saja, tapi menyampaikan. tapi harus menyampaikan. Ini artinya para leader itu harus memastikan bahwa pekerjaannya tuntas. Tidak boleh sudah aku informasikan ke Mbak Putri kok gitu. Setelah itu Udah tanggung saya- jawabmu, udah Iya, saya lepas. lepas, nggak Karena boleh udah saya seperti kirim itu. gitu kan. Kan sudah saya kirim. Tapi seorang leader tidak begitu. Tidak begitu. Leader harus deliver. Ketika saya sampaikan itu ke Mbak Putri, saya harus mengontrol. Sudah jalan nggak? Ya. Kalau nggak jalan kenapa? Kesulitannya di Apakah mana? perlu aku terlibat untuk memberikan coaching, memberikan support? Apakah seperti itu? Artinya harus memastikan bahwa pekerjaannya harus tuntas. Not only send but deliver. Ya. Nice quote. Jadi para muda terkait tablik ini harus belajar bekerja tuntas, Ya, tidak berhenti di send, tapi harus memastikan deliver, tersampaikan. tersampaikan. Karena
tujuannya adalah pencapaian visi misi tadi Pak. Ya. Jadi nggak sekedar ngirim aja. Betul, betul. Satu Pak, tadi disimpan di belakang, amanah. Iya. Harus tuntas nih kita nih. Apa tuh Pak? Amanah itu penting sekali. Artinya adalah dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Ini kenapa penting sekali? Sebab bila yang dipimpin itu ada keraguan, ada ketidakpercayaan terhadap seorang pemimpin, maka ini akan mengurangi keefektifan dari proses leadership. Jadi effective leader itu penting. Salah satunya yang menciptakan effective leader itu adalah faktor trust, dapat dipercaya. Ini karena sangat penting, maka harus tahu apa saja komponen yang bisa membentuk seseorang itu menjadi dapat dipercaya. Ya. Saya rumuskan dengan matematis supaya gampang diingat. Jadi trust itu sama dengan penjumlahan dari credible ditambah intimasi, kedekatan, keakraban, ditambah lagi reliability. Ya. Jadi kalau credible itu tentang kekuatan untuk menumbuhkan kepercayaan. Ya. Itu bisa dilihat dari penampilan, bisa dilihat dari latar belakang pendidikannya, gitu. Coba Mbak Putri, mana lebih percaya melihat kawan Mbak Putri yang mengenakan baju sekenanya dengan yang menata bajunya? Tentu lebih percaya dengan yang bisa menata bajunya. Untuk pekerjaan dalam tataran profesional, saya suka mereka yang rapi, Pak. Nah, kemudian Mbak Putri, mana lebih percaya kepada orang yang memiliki sertifikat dengan yang tidak memiliki sertifikat? Walaupun orang bisa belajar otodidak, tapi kalau sudah tersertifikasi artinya sudah ada ukuran standar bahwa orang ini memang layak dan tepat. Itulah faktor yang pertama pembentuk kepercayaan, yaitu kredibilitas. Kredibel. Yang kedua adalah intimacy. Itu menunjukkan keakraban, perkenalan dan sebagainya. Kalau saya bertanya ke Mbak Putri, mana Mbak Putri lebih percaya kepada orang yang Mbak Putri kenal dengan orang yang sama sekali tidak dikenal Mbak Putri? Tentu yang sudah kenal. Nah, seperti ini, maka para muda harus mengajari dirinya untuk pandai-pandai melakukan personal approach, pandai-pandai bergaul. Ya. Jadi para muda jadilah pemuda yang gaul. Itu penting karena ini akan membangun intimasi. Koneksi, betul. Dengan memperluas pergaulan ya Pak ya? Memperluas pergaulan, nanti ada kaitannya dengan networking dan sebagainya. Betul. Itu yang terkait yang intimasi. Nah terakhir, reliability. Adalah reliability. Reliability ini bicara tentang reputasi. Oke. Pada akhirnya itu yang dicari, reputasi seseorang. Reputasi, bicara tentang kemampuan. Yang mana kemampuan itu nggak boleh ditunjukkan hanya sekali, tapi besok harus ditunjukkan, lusa harus ditunjukkan, tahun depan harus ditunjukkan. Jadi ini masalah konsistensi. Ya, masalah seperti itu. Jadi para muda harus mengajari dirinya untuk menjadi orang yang konsisten dalam menjaga performa. Iya, kalau mudi udahlah urusan pribadi aja. Tapi kalau ada urusan pekerjaan profesional harus konsisten. Harus konsisten. Sebab kenapa harus dijaga? Sebab sayang sekali kalau sudah bisa bagus, kemudian ada cacat di tengah jalan. Tiba-tiba performa turun. Iya, sekali cacat itu menjadi tidak dipercaya. Aduh. Maka sayang sekali. Ibarat panas setahun, hujan sehari. Iya, seperti betul, betul. Tapi kalau panas setahun, hujan sehari kan ditunggu-tunggu ya. Ini habis positif terus baik kinerjanya. Tiba-tiba kok ada sesuatu yang kurang. Nah justru karena nilai titik rusak susu sebelah nggak Pak? Betul. Bagi perusahaan yang dipercaya, kemudian ada cacat, maka untuk mengangkat kembali, menjadi dipercaya kembali, itu berat. Butuh biaya yang sangat besar, betul. Butuh effort yang sangat besar. Betul. Oleh karena itu baik perusahaan maupun para leader
perlu menjaga yang namanya dapat dipercayai. Saya pernah dengar seorang pengusaha sukses bilang, saya boleh kehilangan harta benda karena bangkrut, tapi saya tidak boleh kehilangan reputasi dan Itu betul kepercayaan orang sekali. terhadap saya. Karena sekali untuk memulai bisnis kembali, apabila statusnya itu tidak negatif di mata khalayak, maka dia akan bisa memulai kembali karena jaringan masih mempercayainya. Betul. Dan rumus tadi sebetulnya masih kurang satu. Apa tuh Pak? Tadi kalau matematika seperti itu, di atas adalah CIR. Saya ya, itu credible, intimacy, reliability. ya, Langsung saya apalin sebetulnya Pak. masih ada pembagi. Oke. Pembaginya Dibagi adalah yang disebut sebagai self orientation. Self orientation. Ya, itu orientasi pribadi. Itu nggak boleh bagi seorang leader. Nggak boleh egois. Nggak boleh egois. Nggak boleh sakar PDW. Iya. Semakin orang lain tahu bahwa oh itu banyak maunya untuk dirinya, oh dia egois, itu akan mengurangi yang namanya kepercayaan. Mengutamakan kepentingan bersama selalu di atas kepentingan pribadi, betul? Betul. Makanya ada istilah leader eat last. Oke. Leader itu makan terakhir. Kenapa makan terakhir? Karena mengutamakan orang lain. Leader juga go home-nya last loh, pulangnya terakhir karena banyak yang harus dikerjakan. Oke, Pak Agus, ini menarik. Saya masih akan banyak bertanya terkait leadership. Jadi teman-teman tetap bareng PJB Pods aja ya.